membaca dulu. Kali baca situasi, baca kondisi, baca keadaan. Kenapa kok disuruh membaca sama Allah? Gak mungkin Allah menyuruh sesuatu tanpa ada manfaatnya. Ayo, kenapa? Hei manusia, bacalah buku, bacalah ilmu, bacalah situasi lingkunganmu. Kenapa kok Allah menyuruh kita begitu? Kalian kalau mau belajar, biasakan bertanya besar, why? Kenapa saya harus belajar ini? Kenapa harus ada MSA? Kenapa harus saya berangkat pagi-pagi? Tanyakan, kenapa saya harus belajar algoritma? Kenapa saya harus belajar Pitagoras? Kenapa saya harus belajar present tense? Tanyakan itu. Kenapa saya harus mencintaimu? Ya. Kenapa saya harus membaca Al-Quran? Tanyakan kenapa. Jangan hanya tanya, kenapa kok saya ya yang dapat hukuman? Kenapa kok saya ya yang selalu dikasih pelanggaran? Oke, jadi perkecil protes tapi tanyakan esensi, substansi pendidikan itu. Jadi kenapa Allah menyuruh kita membaca? Manfaatnya apa? Iya, betul. Nomor 1, menambah wawasan. Wawasan kita. Kita ini dikasih otak ya. Ada guyonannya Gus Dur yang begini. Kalau nggak salah Gus Dur atau siapa ya, guyonannya begini teman-teman. Ada suatu saat itu beberapa tokoh negara dikumpulkan. Kemudian bicara soal otak. Tanya begini, saya butuh kecerdasan otak yang tinggi. Jangan pakai otaknya Amerika, sudah penuh. Cina apalagi, Jepang apalagi. Kalau begitu, otaknya orang Indonesia saja kosong. Ini satir, sindiran keras. Kita ini terlalu banyak tong kosong nyaring bunyinya, otaknya tidak terlalu banyak diisi, jadi masih kosong gitu ya. Ayo kita balik keadaan itu menjadi kita benar-benar kaya akan wawasan dengan membaca buku. Yang kedua, apa manfaatnya? Pola pikir orang yang sering membaca buku, gemar membaca buku, matang, tidak gampang marah-marah teman-teman. Jadi kalau kamu kumalan marah-marah, terlalu emosian, suka gasaan, itu bisa dipastikan dia tidak suka baca buku. Salah satu indikasinya sih ya. Jadi kok marah-marah, kamu tuh temannya dicelatui ya, dimarah-marahi, berarti kurang baca buku. Kamu lihat, mohon maaf, contoh terdekat Bapak pengasuh, Bapak kita ya. Beliau itu kan tenang, kalau menghadapi sesuatu tenang. Kalau memang benar-benar parah baru, itu pun marah-marahnya itu terarah. Kenapa? Karena beliau suka baca buku. Jadi tidak pernah marah-marah. Kamu lihat, tenang gitu ya. Itu contoh kita sudah ada di depan kita, teman-teman. Yang ketiga apa? Lebih bijaksana. Kalau sudah tenang, orang itu bijaksana. Sepertinya ini nggak baik. Nanti. Dia kaya akan literasi. Jadi satu yang menjadi motivasi kita adalah perintahnya Allah Iqra. Kenapa Allah menyuruh Iqra? Karena 3 hal tadi. Kita akan kaya wawasan. Yang kedua, kita itu tidak jadi orang yang gampang marah. Yang ketiga, kita itu lebih bijaksana, tenang, menyelesaikan masalah lebih tenang. Itu yang pertama. Kemudian masih yang pertama ini, kita itu kata Bapak bilang begini. Padahal itu pesan ke anak saya ya, Izwan, anak nomor 2 itu masih kelas 2 SD. Bayangin, Bapak itu ngomong sama anak kelas 2 SD, bicara sama anak kelas 2 SD. Itu kayak bicara sama orang yang sudah dewasa. Beliau itu menempatkan orang sesuai dengan dia sebagai manusia, bukan anak kecil, enggak. Katanya gini beliau, saya masih ingat pada waktu hari raya kemarin, sudah jalan-jalan kemana? Ya kan rumah saya kan 5 menit dari tempat sini ya. Terus anak saya bilang begini, enggak jalan-jalan kemana-mana, tapi lihat YouTube tentang negara-negara. Terus jawabannya Bapak apa? Tidak langsung, ya enggak begitu. Ini bisa dicontoh ya teman-teman. Buka itu peta, buka Google Map, itu jawabannya Bapak. Buka Google Map, jalan-jalan
lewat Google Map. Nah, nanti di situ ada negara-negara. Kesimpulan saya, oh seorang bapak ngajari anak untuk membaca itu sejak kecil itu dengan bahasa seperti orang dewasa. Buka Google Map dengan dunianya. Google Map itu kan teknologi ya. Karena anak sekarang suka teknologi, diarahkan yang baik. Oh iya ya benar ya. Saya bukakan Google Map, ternyata dia sekarang sudah sampai Washington DC. Sudah hafal beberapa kota-kota di sana. Oh benar ternyata. Jadi teman-teman, membaca buku itu membuat kita jalan-jalan mengenali dunia, tahu budayanya gimana, tahu cara duduknya orang Jepang bagaimana, tahu kesukaannya orang Australia bagaimana, tanpa kita jalan-jalan ke sana. Oke? Menarik ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah teman-teman, kita bisa melihat Bapak seperti sekarang, yang terdekat ya. Kemudian kita bisa melihat Gus Dur, yang tokoh negarawan. Kita bisa melihat MH Ainun Najib, kenal? Atau kalau kamu dalam dunia literasi, kita bisa kenal Terelie. Ya, orang hebat itu tidak lahir dari proses instan. Jadi orang hebat menginspirasi tidak lahir dari proses instan. Sekarang tidur, besoknya jadi orang sukses. Boten. Tidak ada ceritanya orang yang kemudian jajan setiap hari, kemudian lantik siangnya langsung bisa cas-cis bahasa Inggris. Boten. Semuanya ada proses. Jadi orang hebat itu selalu dekat dengan buku. Kamu yakinkan, pastikan berapa banyak bacaan buku yang dia baca. Dahlan Iskan, berapa banyak buku yang beliau baca? Gus Dur, berapa banyak buku yang beliau baca sebelum beliau dikasih ujian berupa cedera mata? MH Ainun Najib, berapa banyak buku yang beliau baca? Terelie, sebelum menulis novel, sebelum menulis karya-karya sehebat itu, beliau mengumpulkan literasi begitu banyak. Dan masih banyak tokoh-tokoh hebat yang semuanya dekat dengan buku, tidak dekat dengan Gemini AI atau ChatGPT. Karena kita suka instan sekarang, maka saya tekankan lagi, tidak ada orang sukses, orang hebat lahir dari generasi instan. Oke teman-teman, kenapa? Karena dengan kita sering membaca buku teman-teman, kita itu berlatih sabar. Coba ya, orang kalau hebat itu, dia itu kesabarannya luar biasa. Karena apa? Membaca buku kan butuh sabar teman-teman ya. Dibuka satu demi satu, apalagi membaca Al-Quran. Satu demi satu dibaca. Standarnya satu juz berapa? 45 menit sampai 1 jam ya. Kalau bacamu cowok kilat, kalau tajwidnya 15 menit. Ya. Membaca buku itu melatih kesabaran. Yang kedua apa? Kita itu dilatih untuk fokus. Oh iya ya, tadi di halaman sekian dibahas ini. Oh ini ya, ini pernah mengatakan ini. Karena kita dilatih fokus. Yang ketiga, membentuk karakter kita. Disiplin. Jadi kalau orang sering baca buku itu pasti dia disiplin. In time, sukanya in time. Apa in time? Datang sebelum waktunya. Kalau on time ya sudah banyak on time. Tapi in time ada datang sebelum waktunya. Kalian sholat jamaah, oke, ketika adzan sholat, ketika adzan datang di masjid, itu sudah pada umumnya. Tapi sebelum sholat, sebelum adzan, kalian sudah datang, itu luar biasa. Billy juga seperti itu kan? Ya, keren, luar biasa ya. Kemudian, orang yang sering baca buku juga akan kreatif. Oh iya ya, dari buku itu disebutkan seperti ini, tak coba Coba kamu tanya anak MSA kemarin itu. Dia pasti banyak membaca. Membaca apa? Tidak hanya buku, membaca sumber-sumber ilmu yang lain, literasi, lihat kulaan ilmu dari YouTube dan lain sebagainya. Karena dari proses membaca, betul nggak anak-anak MSA kelas 3? Masih ngantuk-ngantuk ini nggak apa-apa, dicatat. Semua dicatat, semua dikumpulkan, bahannya dicatat, lahirlah sebuah karya yang indah. Itu namanya proses membaca. Itu yang kedua teman-teman.
Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah gimana sih Ustazah untuk tipsnya biar kita itu rajin banget membaca. Teman-teman, pepatah Jawa mengatakan weting tresno jalaran saka kulino. Tahu artinya? Tumbuhnya rasa cinta itu karena kita terbiasa dekat di buku, ketemu buku setiap hari dan lain sebagainya, bercakap-cakap dengan buku. Saya mau sampaikan fakta yang cukup pahit. 2018 yang misalnya tuliskan, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mencari ilmu di Australia, ya di Melbourne. 2018, kalian akan terkejut kalau ke sana langsung, amin ya kan? Semoga kalian bisa ke sana. Sana itu 20% pajaknya digunakan untuk fasilitas umum. Jadi perpustakaannya besar, kemudian fasilitas publik itu semuanya dibiayai oleh negara. Jadi ada namanya tram. Tahu tram? Apa? Hah? Kok babakan? Tram itu semacam transportasi berupa kereta. Jadi di sana kalau kamu lihat kulaan di YouTube ya, tram itu menghubungkan satu kota dengan kota lain. Kalau sini misalnya sini Mojokerto itu tidak berbayar teman-teman. Asalkan kamu tempelkan kartu Maiki sudah sampai di Mojokerto tanpa bayar. Itu dari mana? Dari negara. Uniknya ketika di tram itu misalnya naik dengan para kiai ya, misalnya naik di tram itu kebetulan bersamaan dengan orang-orang bermacam-macam usianya. Di situ ada tulisan teman-teman, ini kursi prioritas untuk yang disabilitas. Tahu disabilitas? Ya, ini kursi prioritas untuk orang yang sudah tua. Kemudian kursi itu dibiarkan kosong meskipun tidak ada orang yang dalam kategori tersebut. Semua berdiri. Satu yang saya tangkap, budaya bacanya jalan banget. Membaca kan itu, ini punyanya orang disabilitas. Coba kalau kita tunggu kesempatan, diduduki aja. Yang kedua, ketika ada anak-anak bubaran sekolah, masih kelas 5 dan 6 SD saya tanya. Mereka sambil bawa bola basket diputer-puterin gini. Tahu nggak yang digosipin apa? Laki-laki, cowok loh. Hey, what about your geography? Listen. Pelajaran geografi kamu apa tadi? Kamu tahu nggak musim yang berubah hari ini apa? Kira-kira bulan depan apa ya? Yang digosipin loh kayak gitu teman-teman. Jadi bukan kamu nanti mau ke Makkah, mau beli apa? Oke. Jadi waktu itu Kiai dari Lamongan, Yai Dawa bilang, Mbak, itu ngomong apa? Saya terjemahkan, kata beliau gini, yo makane kalah arek Indonesia. Lah wong cara mereka ngomong saja, menyikapi ilmu saja berbeda. 5 SD teman-teman. Bayangin. SMP Billy saya kira gitu ya. Di sudut-sudut kantin bicaranya, tadi belajar sama Ustazah Fiska bahasa Arab apa ya babnya? Tadi belajar matematika sama Ustadz siapa pengajarnya? Iya. Ayo apa ya? Ayo kita hitung ya rumus bangun ini gimana? Sudutnya berapa itu? Kemiringannya berapa? Sangat banyak kemungkinan ilmu yang bisa kita terapkan teman-teman. Sangat malu misalnya ketika saat itu ada anak bocah 5 SD, kelas 6 SD sambil bawa bola basket loh. Omongannya sudah berat. Lagi orang tua masuk ya, ambek bawa tongkat gitu ya, kayak di telenovela gitu. Ya, cantik orangnya perempuan ya. Terus kemudian dia duduk di kursi prioritas. Dia mengeluarkan sesuatu dalam tasnya. Apa coba yang dikeluarkan? Buku teman-teman, bukan HP. Buku. Bayangin, ya Allah, benar kita ini kalah. Karena sampai generasi muda dan generasi tuanya sama-sama imbang membaca buku. Bukunya tentu novel kalau yang orang tua-tua ya, novel ringan-ringan tentang kehidupan. Saya lihat, ya Allah, keren banget. Yang ini gimana kalah. Saya pergi ke library-nya.
perpustakaannya. Di setiap sudut library perpustakaannya itu mereka ada satu sudut itu ruangan yang ada apa LCD-nya ya, ada screen-nya. Jadi di situ dikasih ruang antrian, siapapun yang boleh yang mau membahas tentang keilmuan boleh di situ. Ada sekumpulan mahasiswa, waktu itu mahasiswa Monash University. Saya tanya itu ya. Mereka ternyata sedang membahas artikel. Jadi setiap satu hari itu gantian. Misalnya ini dari jurusan IPA, besok dari jurusan IPS. Itu ya, gampangannya begitu. Ada harinya membahas satu keilmuan tertentu. Saya lagi-lagi dibuat tertegun, ya Allah, makanya ya kita kalah, lagi-lagi begitu. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Tantangannya orang sabar adalah nggak sabaran, katanya Gus Aji. Mintanya instan. Jadi tantangannya orang sabar itu gak sabaran. Usah pulang kepingin sukses, kepingin jadi arek sing prestasi nomor 1, 2, 3. Gak bisa. Karena tantangan kalian, lawan kalian terdekat adalah Australia, itu negara Eropa terdekat dengan Indonesia. Itu mereka seperti itu pola hidupnya teman-teman. Jadi bawa kopi, satunya nyanding buku. Tidak ada bawa handphone sama sekali. Oke, jadi yang pertama tipsnya adalah satu, biasakan baca buku. Target 1 hari 1 buku. Kalau berat 1 hari ya berapa halaman buku lah. Mulai dari buku yang disukai dulu. Kata bapak, wes gak apa-apa, masih seneng komik gak apa-apa. Nanti dari komik kamu akan tahu, oh iki komik sih salah, iki komik bener. Ya, jadi mulai dulu, latih dulu dirimu betah tahan baca. Suka baca, tahan baca. Yang kedua, ini nak, kurangi kalau kamu nanti di rumah, habis ini liburan ya, pulang enggak? Enggak pulang, di sini aja ya. Ya, tolong kurangi scroll, enggak penting. Teman-teman, enggak usah lah hidup kita tuh kita buat pusing dengan melihat kacamata kehidupan sosial orang lain. Oke, fokus pada pengembangan ilmu. Yang kedua, kita itu terlalu banyak pegang HP, didominasi 24 jam pegang HP. Kita ini kekuatannya menurun. Mau tes ya. Coba siapa yang paling kuat di sini laki-laki? Ya, ini aja. Sini teman. Ini saya mau minta tolong satu orang ini yang depan ini ya, ini. Ayo, berdiri. Saya suruh kamu melawan dia. Ya. Sebentar aja. Ayo. Kamu begini. Kuat banget ya, yang kuat. Kamu nggak usah. Yang kuat banget ya, kuat. Kamu turunkan tangannya dia. Yang kuat, lawan yang kuat. Loh, kamu nggak melawan. Kuat ya. Sekarang gantian kamu lawan dia. Yang kuat ya. Kalau tenaga nih. Oke, lagi ya. Kamu pegang HP. Gini, pegangnya di sini aja wes. Nah, yang kuat lagi. Lawan nak. Lawan lagi. Lagi turunkan lagi. Oke. Saya lepas, ayo lawan lagi. 1, 2, enggak kamu. Nah, yang kuat, tahan yang kuat. 1, 2, 3. Saya tanya, lebih ringan mana? Oke, ringan ya. Jadi teman-teman, kalau kalian itu sering-sering scrolling, tenaga kamu jadi berkurang. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka berdua ya, Mas Arjuna dan Mas Bima. Oke, jadi teman-teman minta tolong pesannya misal sudahlah, kita itu jangan menggunakan teknologi yang salah. Gunakan dengan benar. Kalau memang pengen lihat YouTube, pengen lihat TikTok, gunakan FYP-nya itu dengan barang-barang yang berguna, dengan tontonan yang berguna. Karena ini semuanya akan dihisap teman-teman, betul nggak? Semuanya akan dihisap. Ketikan kita juga akan dihisap. Oke. Yang terakhir, poin yang keempat. Semoga ingat ya 4 poin yang saya sampaikan. Habis ini ada pertanyaan. Poin yang keempat.
saya ingin memberikan satu kalimat, yang kalimat ini merupakan akumulasi kristalisasi pengamatan kami pribadi. Teman-teman, harta itu bisa hilang dalam sekejap. Jabatan, amanah juga bisa hilang dalam sekejap. Ada satu yang tidak bisa hilang, cahaya ilmu dalam hati kamu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sebelum saya tutup sesi ini, saya mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan. Oke. Yang pertama, belum ditanya. Belum ditanya. Siapakah yang bisa menjawab ya? Apa rahasia Allah memerintah kita untuk membaca? Apa rahasia hidden gem-nya yang mau dimaksud Allah supaya kita bisa membaca itu apa? Manfaatnya apa? Silakan angkat tangan. Kan dua saja. Dua. Oke, silakan. Berdiri, Mas. Boleh dikasih mikrofonnya Ustazah? Sebutkan nama dan kelasnya. Murabinya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artikulasinya yang jelas Mas ya. Ini karena mumpung panas artikulasi ini. Nama saya Prabu Hadi Suikno dari kelas 9 BSTE. Murabinya siapa? Murabi saya Ustazah Rosita Sari. Ustazah Rosita. Oke. Pertanyaan saya jawabannya apa? Tadi dari pertanyaannya tangkap saya agar kita menambah wawasan ilmu. Oke. Yang kedua? Yang kedua agar kita tidak gampang marah. Oke. Maka Bowo, Aldi ya. Bisa dikasih hadiah Ustazah. Oke, ke depan dulu, ke depan dulu, ke depan. Ada hadiah dotes untuk kamu. Oke. Lumayan dapat hadiah, dapat rezeki, alhamdulillah. Ibu dapat hadiah aku, Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Oh, difoto. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pertanyaan kedua, saya harapkan anak putri bisa jawab ya. Bisa di situ aja anak putri. Pertanyaan kedua. Apa saja tips yang bisa kita lakukan untuk bisa gemar membaca buku yang sudah saya sampaikan tadi? Ayo, yang perempuan mana ini nggak bisa jawab ini? Ayo, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa gemar membaca buku? Ayo, apa tipsnya? Angkat tangannya. Jangan dulu orang lain. Ayo siapa? Ayo siapa? Sangat sayang sekali hadiahnya telah dilewatkan. Mau siapa? Berdiri mas. Silakan dibuka. Nama kelas, nama kelas info. Pakai mikrofon satunya. Murabinya siapa? Murabi saya Tiara. Ustazah Tiara. Oke. Itu aja. Apa bisa ada yang membaca buku adalah membaca buku minimal 1 hari. Oke. Keberatan dikurangi 1 hari berapa saja. Siap. Yang kedua? Satu hari dari buku. Ya, oke. Terus? 1 hari beberapa halaman. Oke. Ayo, kurang satu lagi. Yang tadi ketika liburan. Yang penting mengganti HP dengan buku. Oh ya, sering-sering pakai HP dengan buku. Boleh diambil hadiahnya, silahkan.
Iya. Terakhir, masa ganteng laki-laki aja tunjukkan dari saya. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Tinggal satu hadiah ini, tinggal satu hadiah. Apa kalimat terakhir? Poin keempat. Apa yang akan saya sampaikan tadi? Kalimat terakhir tentang ilmu. Oke. Itu angkat tangan ke sana. Ya. Oke, silakan Mas. Namanya dari kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo Budiati dari kelas 9 SPD. Merauke Sagamar A. Oke, Sagamar A. Siap. Apa kalimat yang kami sampaikan? Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, tapi tidak jadi murid. Orangnya terima kasih. Luar biasa didominasi laki-laki semua ya. Ganteng banget ini. Tapi teman-teman bisa-bisa ada karena ada bagus semua bagian. Sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kami pribadi dan juga kita semuanya. Doa kami pribadi semoga adik-adik semuanya diberikan atau apa dibuka hatinya, hidayahnya untuk bisa mencintai ilmu. Kalian bisa banyak membaca buku dan menghasilkan karya tulis yang hebat dari SMP Bili. Kami pribadi mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan. Semoga kita semuanya bisa berjumpa kembali di session yang berbeda. Barangkali ada yang ingin belajar menulis sama Miss E, dengan senang hati saya akan memberikan pelajaran. Terima kasih.